Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo Utomo di sini. Kali ini Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran yang kelima di pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa saja yang ada dalam pembelajaran 5 di pertemuan yang kedua ini kita lihat selengkapnya. Nah, di sini masih tetap sama ya, melatih daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Nah, untuk pertemuan yang pertama itu adalah cara ataupun latihan-latihannya. Nah, ini akan Ustadz lanjutkan latihan apa saja. Nah, di sini melatih daya tahan jantung dengan latihan kekuatan. Nah, kekuatan merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Kekuatan juga berperan penting dalam kemampuan fisik lain, misalnya kelincahan dan kecepatan. Nah, ini adalah salah satu dari latihan untuk melatih daya tahan jantung. Kemudian, kekuatan merupakan kemampuan otot ya, untuk melawan beban. Ya. Kamu dapat melatih kekuatan dan daya tahan tubuh dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama ada melatih kekuatan otot lengan ataupun otot tangan. Nah, dengan apa? Kalian bisa dengan push up mungkin ya, dengan pull up. Nah, kalian bisa mengangkat beban. Nah, itu. Kemudian ada otot bahu, nah, sama ya, otot bahu, tangan. Nah, kalian bisa melatih dengan mengangkat ataupun kalian bisa pull up. Kemudian ada otot perut. Nah, di sini otot perut kalian bisa melatih dengan berbagai macam. Sebenarnya lari itu juga bisa untuk melatih otot perut. Kemudian ada sit up ya. Sit up dilakukan secara berulang-ulang supaya otot perut menjadi lebih kuat. Kemudian ada otot dada ya. Otot dada dan otot punggung ya. Kalau otot punggung kalian bisa melakukan dengan cara back up. Nah, kemudian di sini latihan naik turun bangku sambil memegang bola. Nah, ini latihan untuk apa? Nah, kamu dapat melakukan latihan naik turun bangku untuk meningkatkan daya tahan jantung. Kamu dapat pula membawa benda, misalkan bola atau benda lain yang memiliki bobot. Nah, di sini sudah jelas ya untuk cara melatih kekuatan ya, dengan cara naik turun bangku sambil memegang bola. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan daya tahan jantung ya, untuk meningkatkan daya tahan jantung. Kemudian kalian bisa melihat di sini udah ada gambarnya ya, cara melakukan latihan naik turun bangku sambil mengangkat bola. Nah, kalian di rumah bisa menirukan gerakan-gerakan untuk melatih kekuatan atau daya tahan jantung ya. Nah, kalian bisa naik turun mungkin ya, papan yang agak tinggi ya, paling tidak 30 cm, nah, 30 cm seperti itu. Kemudian latihan pull up, gantung angkat tubuh. Nah, di sini latihan pull up berguna untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, untuk melatih kekuatan otot lengan ataupun tangan. Nah, jadi kalian bisa melakukan gerakan pull up. Nah, untuk melatih otot lengan dan tangan kamu, nah, atau bahu kalian. Untuk melakukan gerakan pull up, kita membutuhkan alat untuk naik
yang biasa disebut dengan apa? Ada yang tahu? Nah, kalian bisa lihat alat untuk naik ya, yaitu palang tunggal ya. Palang tunggal hanya satu ya, palangnya hanya satu, tunggal. Kemudian melompat atau kedua tangan berpegang ke palang tunggal selebar bahu ya, selebar bahu ya. Saat melakukan up, sikap kepala, tubuh dan kaki hendaknya lurus ya. Jadi tangan ya, tangan harus lurus ya, tangan juga harus lurus, kaki lurus ya, tangan lurus ke atas, kemudian kaki, kemudian diangkat ya, supaya badan ini terangkat. Nah, kemudian kalian bisa melihat ya gambar. Nah, apa sih palang tunggal itu ya? Kalian bisa melihat di gambar itu namanya palang tunggal ya. Untuk latihan, kalau di sekolah kalian bisa bermain atau bisa main ke lab olahraga ya. Kalian bisa melihat di sana di ruang lab ada palang tunggal ya untuk latihan kekuatan otot lengan. Kalian juga bisa mencoba di situ. Nah, seperti itu ya. Kemudian, melatih daya tahan jantung dengan berlatih daya tahan. Maksudnya di sini kita melatih daya tahan jantung apa saja, yaitu daya tahan merupakan kemampuan ya, kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu yang lama ya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan dalam waktu yang lama apabila daya tahan atau kemampuan tubuh sedang baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian, seorang yang memiliki daya tahan yang baik akan mendapat atau akan dapat meningkatkan kemampuan kerja jantung dan semua komponen fisik lainnya ya. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar ya, apabila kita melakukan kegiatan tanpa mengalami kendala ataupun tanpa mengalami kesakitan atau apa ya, berarti saat itu tubuh kita sedang keadaan baik ya. Tapi apabila kalian melakukan kegiatan walau hanya sebentar ya, tetapi kelihatannya capeknya luar biasa ataupun malas ataupun rasanya nggak karu-karuan, nah itu perlu dipertanyakan apakah daya tahan tubuh kalian itu sedang baik atau sedang buruk. Nah itu ya, jadi itu menjadi salah satu patokan kita tentang tubuh kita, apakah tubuh kita itu sedang keadaan baik ataupun sedang buruk. Nah, tapi kalian bisa melatih ya dengan cara-cara tersebut ya, cara-cara yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Nah, seperti itu ya, kalian sudah paham. Nah, kemudian kita dapat melatih daya tahan jantung dengan cara apa? Nah, jadi kita harus melakukan latihan. Dengan cara apa? Yang pertama ada latihan mungkin berlari ya. Di sini berlari, kalian bisa melakukan berlari mengelilingi lapangan ya. Silahkan. Mungkin lari di sini yang dimaksud adalah lari sprint ya. Karena kita melatih dengan cara mungkin kecepatannya. Kemudian ada bersepeda. Kalian bisa melakukan bersepeda mengelilingi kompleks atau pedesaan kalian atau di lingkungan kalian lah, silahkan. Kemudian ada lari pelan atau disebut juga dengan jogging. Nah, biasanya untuk melatih daya tahan, apalagi daya tahan jantung ya,
biasanya kita lakukan lari jogging ya. Karena jogging ini tidak terlalu memaksakan tubuh ya. Tidak terlalu memaksakan tubuh untuk melakukan sesuatu yang sangat mungkin berat. Jika kita melakukan lari seperti itu terlalu berat, nah, maka kita bisa melakukannya dengan cara jogging pelan ya. Jogging pelan-pelan ya. Jangan sampai kalian dalam kondisi yang tidak baik ya untuk memaksakan olahraga yang berat. Nah, itu kan akan merusak ya. Nah, akan merusak tubuh kalian apabila kondisi tubuh kalian itu memang kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi latihan daya tahan ini perlu dilakukan tidak hanya pada saat kalian membutuhkan. Nah, seperti itu. Berarti kalian harus mungkin kalau bisa setiap hari melatihnya. Nah, karena tubuh kalian itu dipakai setiap hari. Nah, jadi setiap hari kalian menggunakan tubuh kalian untuk beraktivitas. Berarti kalian bisa melatihnya juga setiap hari. Nah, itu tadi sedikit materi lanjutan dari pembelajaran yang kelima ya. Dan materi kelima ini adalah materi yang terakhir di semester yang pertama. Nah, silahkan kalian belajar lagi ya. Kalian cari yang bab keempat. Nah, silahkan. Nanti kalian bisa mempelajari lagi karena materi 4 dan 5 insya Allah adalah materi untuk PAS. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Ustadz menyuruh kalian untuk memperhatikan, untuk menyimak dengan baik, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk ya. Apalagi di situ ada soal, silahkan ya. Silahkan kalian kerjakan soal. Dan apabila kalian tidak paham, silakan kalian bisa membuka buku BPD kalian. Kalian bisa membuka buku paket yang telah diberikan dari sekolah. Dan apabila kalian masih belum paham, silahkan kalian bisa menghubungi Ustadz. Kalau Ustadz bisa menjawab, pasti Ustadz akan jawab. Nah, itu tadi materi tentang pembelajaran yang kelima. Ustadz harap kalian paham, tetap semangat untuk menerima pelajaran ya. Jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian supaya kalian mampu atau sanggup ya menyelesaikan tugas-tugas ya. Ustadz akhiri. Baik, kita akhiri dulu ya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.